Hai guys, selamat datang di Nirmala Rembulan. Orang buat ngelilingin aja belakang pondok lu tuh udah sawah gitu. Lu mau naik juga kayak gak mungkin banget tuh gak sih kalau orang kayak seniat itu buat ngelilingin. Akhirnya gue baru tau, oh ini bukan orang. Dan akhirnya gue percaya ini bukan orang, ini bukan orang. Udah diketok-ketok, terus gue diem. Masih, dan itu lumayan lama. Akhirnya saking gue kesel dan saking gue takutnya gue teriak gitu, teriak bisik. Udah gitu berhenti, itu suara benar-benar berhenti. Gue baca doa, gue tidur, dan terakhir tuh di atas kepala gue bener-bener kayak ada batu gede dilemparin sampai bunyi dah. Nah kalau yang ini yang kedua, jadi gue 2 kali pesantren. Oke, sampai di sini dulu ceritanya dia. Next, 2 minggu depan, oke? Untuk kalian yang mau dengar cerita kita, jangan lupa untuk besarin volumenya dan pasang earphone-nya. Karena kisah ini bisa aja jadi kisah kalian. Oke? Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Nah, kita lanjut kisah selanjutnya ya. Yuk. Gimana? Di pondok yang kedua berarti ya. Jadi tuh gue di pondok yang pertama tuh nggak full sampai beres. Karena Ada problem lah ya. Gue lah. Akhirnya gue pindah lagi sama nyokap di daerah Bogor juga, tuh di daerah Bogor. Di pondok yang kedua ini tuh nggak terlalu hutan gitu, di pertengahan kota. Cuman emang tetap namanya pondok tetap tertutup gitu loh. Itu di pondok yang kedua ini tuh benar-benar fasilitasnya tuh memang yang lebih enak gitu loh. Di pondok gue yang kedua ini gue dapet fasilitas AC, kamar mandi dalam, terus ada kolam renang. Jadi ya lebih komplit gitu. Sama-sama tahfiz juga, tapi kalau di pondok gue yang kedua ini tuh lebih privat. Jadi nggak semua kalangan bisa masuk gitu loh. Lebih kayak lu serius nih mau 30 juz, lu gue ambil gitu. Nah di pondok gue yang kedua ini tuh gua orang Bogor sendiri. Sisanya tuh Kalimantan, terus Riau, bukan Papua, satu lagi apa? Itulah ya, pokoknya sahabat nama Papua ya sampingannya. Pokoknya orang-orang nyebrang, orang seberang semua. Dan gue tuh orang Bogor, maksudnya bener-bener dari Bogor, dan gue pondok di situ. Dan di situ tuh gue pondok, gue tuh baru tahu juga nih, ternyata nyokap gue tuh orang Kalimantan. Nah maksudnya kan gue termasuk anak yang gak begitu deket nih sama orang tua gitu. Nah karena orang tua gue dari kecil udah di Bogor dan lahirnya pun di Bogor gitu, jadi gue nggak tahu kalau nenek kakek gue tuh dulunya Kalimantan. Nah akhirnya pas di pondok itu gue baru tahu kalau gue juga sama-sama nyebrang. Nah jadi tuh gue
ada yang sama sukunya sama gue, Kalimantan, terus suku apa gitu ya, gue lupa, sama-sama itu. Nah akhirnya mereka ngobrol tuh, ternyata dari kampung gue tuh kalau yang nyebrang itu harus punya pegangan gitu. Gue baru tahu kayak kalau orang luar Pulau Jawa mau ke Pulau Jawa tuh lu harus punya pegangan. Sorry nih dipotong. Iya. Pegangan yang dimaksud nih? Maksudnya kayak lu tuh disimpan penjaga gitu, karena lu udah nyebrang pulau nih gitu. Terus karena gue memang udah lama di Bogor dan emang dari lahir di Bogor, jadi gue kayak ya udah mungkin itu untuk mereka yang baru nyebrang gitu loh. Sedangkan gue kan dari kecil di Bogor, gue nggak percaya kalau gue ada pegangan tuh gimana gitu ya. Begitu gak lama di pondok yang kedua itu tuh, gue tuh termasuk gue masih ngeyel-ngeyelnya banget gitu, sejarah ngeyel-ngeyelnya banget. Akhirnya nih karena kakek nenek gue masih ada nih, kakek gue yang dari nyokap kolot banget, masih kolot banget gitu ya, masih percaya hal yang kayak gitu. Akhirnya gue dibawa nih ke salah satu temennya kakek gue, kayak yaudah nih coba tolong mandiin gitu loh. Kayak kakek gue tuh kayak ini anak udah nggak tahu lagi harus kayak gimana mungkin gitu ya. Saking luar biasa. Akhirnya gue udah dimandiin kembang segala macem tuh tengah malam. Di situ si orang yang pintar ini yang bisa tuh ngomong gini, ini juga ada yang ngejagain katanya gitu. Terus kata kakek gue, emang diturunin, ternyata gue tuh emang mau diturunin gitu. Dan ternyata gue tuh kayak, gue memang gak bisa lihat gitu, cuman gue setelah masuk pondok menjadi orang yang lebih peka gitu loh, lebih peka sama apapun gitu. Mungkin karena pertama juga gue udah dalam agamanya mungkin gitu ya, jadi tuh gue kayak lebih terbuka aja gitu sama segala hal gitu, mau yang mistis ataupun non mistis tuh gue kayak lebih mendalami semuanya jadinya. Nah di pondok yang kedua ini, setelah gue dimandiin, dibilang gue ada penjaga bla bla segala macam, gue dibalik ke pondok nih, gue mondok kayak orang pada umumnya. Sebulan pertama masih oke, 2 bulan masih oke. Ada 3 bulan ini tuh kita dibolehin berenang. Jadi berenang tuh kayak ada waktu-waktunya gitu loh, kayak oke, per 3 bulan sekali. Ini kalau di pondok gue biasanya di 3 bulan tuh, di bulan ketiganya tuh lu bebas, lu mau hari apapun itu lu bisa pakai, tapi setelah lu selesai hafalan gitu. Jadi ada kayak waktu senggang lu buat ngelakuin segala macam gitu di bulan ketiga itu. Nah udah kayak gitu, jadi kalau di pondok yang kedua ini tuh gue harus ngambil makan. Jadi kalau gue mau ngambil makan tuh gue harus bawa nampan sendiri. Ini kalau di pondok kan bawa makanan di nampan gitu, gue bawa nampan sendiri dan gue tuh ke dapurnya, kayak ke dapurnya pondok gitu. Itu bawa, jadi kan dapat makan tuh pagi, siang, sore. Nah yang pagi itu suka kita kesiangin, yang siang suka kita ke sore, yang sore itu kita kemalamin. Jadi kita tuh pas malam-malam tuh baru ngambil makan nih. Nah ini tuh kan lagi bulan free kan, kalau di pondok gue tuh kayak ada bulan free gitu, maksudnya kayak ya udah gitu gimana lu. Nah gue lagi ngambil makan itu malam-malam jam 8 sih, masih gak terlalu malam. Nah jadi gue tuh ada temen gue juga nih, salah satu orang juga nih, tapi nggak begitu gimana ya, nggak begitu deket sama gue gitu. Tapi dia cerita kayak, aku udah lama di sini gitu pondoknya, memang dari pas awal hafalan tuh memang dia langsung nyebrang gitu. Jadi emang dari nyokap bokapnya tuh kayak udah kalau lu mau mondok lu jauh gitu.
oh gitu. Terus gue cuman kayak orang yang ya udahlah gitu. Nah akhirnya tuh pas udah ngomong kayak gitu, udah ngambil nasi, gue pulang. Yang gue bilang ada kolam berenang di samping anak gue tuh kayak orang nyebur, kayak ada yang nyur gitu kan sih. Lu lari terus lu lompat ke air. Ya udah gue mikir mungkin ada sambil ikuan laki yang berenang, laki-laki yang berenang. Udah lah. Akhirnya gue pulang dong, gue makan biasa. Sudah lama pas sore-sore, kita berenang yuk gitu sama cewek-cewek. Oke, kita berenang, terus berenang. Malamnya tuh udah nyantai, udah biasa, udah makan segala macem. Tiba-tiba kadang ada orang yang berenang juga tuh di malam itu juga, yang berenang. Terus kayak Mereka semua denger, bukan gue doang. Ya udah deh, apa gitu kan. Dan di pondok itu tuh gua cuman satu kamar itu cuma berlima sama ustazah satu. Itu tuh berlima tuh udah ingkut sama ustazah ya. Oke lah, ya udah, jangan dihirauin gitu. Gak lama nenek datang nih, nenek yang punya pondok. Nenek punya pondok tuh datang mau nginep di pondok apa akhwat gitu, di pondok akhwat. Nginep lah, nenek tuh selama seminggu di pondok gue. Nginep selama seminggu di pondok gue. Itu tuh, dan si suara orang yang berenang tuh masih terus. Masih terus gitu. Kayak kita mesti mikir karena ini masih bulan bebas gitu. Kayak lu mau ngapain juga ya udah selalu. Begitu ada nenek datang. Pas ada suara orang nyebut, nenek ngomong, "Saya berenang." Iya nih, udah emang lagi bulan ini tuh ada yang berenang malam terus gitu kan, kita jawab. Oh gitu, besok nenek mau berenang gitu. Oh iya nih, nanti kita antar. Tapi yang nyebut cuma nenek gitu, kita cuma ngatain nenek berenang. Nah nenek cuma ngerendam doang sih, nggak berenang. Dia jadi ujung nggak berenang tapi dia rendem. Terus udah ngomong, berenang dong. Enggak, cuman pengen nyelam aja gitu. Oh ya udah, kita diem, kita ngobrol biasa gitu. Nenek masih diem gitu, masih berenang. Akhirnya nenek bilang, udah yuk pulang gitu kan. Pulang, dia mandi segala macem. Malamnya ada juga nih suara yang berenang. Ada lagi. Nenek langsung otomatis buka pintu dari balkon pas sama gue tuh kelihatan kolam renang. Terus dia gini, langsung nunjuk ke kolam renang gitu doang. Kayak lagi marahin tapi gue nggak tahu gitu, ngerti gak sih? Tapi bener-bener kayak keluar buka pintu langsung si dakep gitu, langsung kayak gitu. Terus diem ngeliatin terus nunjuk. Terus kita anak-anak yang dari belakang gitu yang ngikutin nenek kayak, kenapa? Terus pas kayak baru sadar gitu, ngerti gak sih? Terus kita panggil, nengok, enggak, cuma main keluar aja. Akhirnya udah lama, pas nenek udah mau pulang nih, nenekku cerita, nanti mah kalau berenang jangan sore-sore lagi, gitu ngomong ke gue. Emang kenapa kan gitu kan? Karena tuh kita ada waktu free-nya tuh sore gitu, kayak ya udah nih siang tuh jam tidur siang, sore tuh kita baru bisa berenang. Mending pagi aja kalau mau berenang gitu. Kalau sore mau ke maghrib tuh udah bukan waktunya kalian gitu. Ya mungkin gitu ya. Terus ya udah, oh iya nih gitu kan. Emang kenapa gitu kan? Kayaknya enggak. Jadi tuh nenek gue tuh kayak ngeliat di tengah segi kolam renangnya tuh kayak ada batu merah. Jadi kalau kita yang bisa lihat atau gimana, itu tuh terang. Si kolam renang tuh kalau malam terang, warna merah darah gitu gak sih? Merah delima.
kayak kalau dicelupin ke air kan Iya. warnanya gimana. Nah itu kalau orang yang sholat tuh bener-bener kayak terang gitu. Oh gitu nih. Nah kenapa nih gue ngomongnya pas orang seberang tuh ada penjaga. Terus kalau setiap kita pada berenang di situ tuh, si penjaga dari kita sama yang dia yang diam di situ tuh kayak cekcok gitu, kayak ngerti gak sih, kayak nggak cocok gitu, kayak mungkin si penjaga ini pengen ngejaga kita dan si ini mau ngerecokin kita, kayak gitu. Nah si nenek tuh kenapa keluar malam-malam? Dia kesel, kayak nggak mau cucunya tuh pada digangguin sama yang kayak gitu. Terus gue bilang, emang ini sering terjadi ya? Gue bilang gitu kan. Enggak kok, soalnya nenek juga baru kesininya baru-baru ini gitu. Jadi nenek tuh kalau kesini nggak pernah nginep. Jadi kalau datang tuh kayak ya udah kayak punya pondok, cuman datang ngecek pulang gitu. Dan ini tuh seminggu nenek full bener-bener di pondok tuh pas ada gue doang gitu. Maksudnya pas gue baru datang dan nenek tuh nginep di situ full gitu. Buat mereka juga yang biasanya gitu. Terus akhirnya nenek ngomong, jadi kalau setiap ada yang libur malam-malam tuh memang dia juga berenang gitu, kayak si makhluk itunya juga berenang gitu. Dan memang ada niat untuk mengganggu. Nanti gak sih, jadi kayak yaudah nih gue gak bisa masuk ke asrama elu, tapi dengan suara gue juga mungkin ketakutan gitu loh, mungkin jayalnya gitu. Dan akhirnya tuh nenek cerita ya udah, nenek tuh marahin kayak pas keluar malam-malam tuh dia kayak munjuk tuh kayak ngapain sih lo, kayak gitu kalau istilah kasarnya gitu ya, ngapain sih lo kayak gitu. Akhirnya gue disitu sama teman-teman gue kayak oh gitu deh, iya jadi udah salah nenek jangan berenang lagi di sore gitu. Dan gue juga baru tau dari lu kalau sore itu udah pemali. Iya, pemali. Gue kan maksudnya suka ngedengar orang tua dulu ya, gimana cerita mereka, cerita ini itu. Dan kadang orang tua dulu itu ada benarnya juga, kayak tentang pamali atau nggak masalah-masalahnya. Dari batas itu biasanya jam 4 lewat lah, udah nggak boleh sebenarnya gitu. Kalau di air gitu ya mungkin ya. Gimana aku sebenarnya gitu ya, karena itu udah masuk nanti gitu. Gitu. Karena gue baru tahu ternyata memang gue digangguin juga dan di pondok yang berbeda gitu. Di situ bener-bener gue kayak ngerasa oke, gitu. Gue berdampingan, bener-bener yang berdampingan dan sedekat ini gitu. Akhirnya yang tadinya gak percaya. Jadi bener-bener orang yang gue mengakui lo ada gitu. Terus kayak pas udah gue beres mondok, gue keluar mondok kan. Lalu gue keluar pondok itu gue selalu ngelihat bayangan hitam tapi ngikutin gue. Jadi kalau rumah gue itu kan kalau masuk nih itu ada lorong kecil dulu buat dapur gitu. Jadi nggak yang dapur bersih kayak sekarang yang terbuka gitu loh, enggak. Jadi ada lorong masuk dulu, jadi baru dapur sama kamar mandi. So gue kamar mandi otomatis gue lewat dapur dong, gue ngeliat dapur. Dan situ tuh ujung mata gue ini kayak ekor mata gue tuh selalu ngeliat, jadi sensitif. Iya, terus kayak anjing ini apa lagi gitu, kayak ini apa lagi gitu, kayak gue udah gak mau nih gitu, kayak udah cukup. Akhirnya pas udah itu gue cerita kakek gue, kok kayaknya setelah keluar pondok kayak sering ngeliat yang aneh-aneh ya gitu. Emang enggak bener-bener kayak nunjukin ini gue ada atau ini gue di sini loh gitu, enggak. Tapi kayak ujung mata gue tuh selalu ngelihat kayak mereka ngapain atau gimana tuh, kayak sekelebat tuh jadi intens gitu loh, kayak makin sering.
dipijit lah gue pakai gue nih, pijit kaki tangan segala macem. Itu gue bener ngejerit, bener-bener yang ngejerit kayak yang bener-bener sakit tuh, bener-bener sakit gitu. Akhirnya gue cerita, ternyata emang dari keluarga gue tuh emang nyimpen gitu, emang nyimpen. Dan kayak percaya gak percaya tuh, memek gue nih yang udah meninggal ya, dia itu bener-bener kalau dibilang pada zaman itu jadi orang yang ngerti gitu loh, kayak berobat itu ke dia gitu loh. Dan urunnya tuh ke tante gue gitu, ada nih mami gue, dipanggilnya mami gue, dan dia juga jadi orang yang kayak bisa buat ngobrol, kayak lu mau ngobrol sama siapa gitu. Nah, dan gue juga tuh masih percaya nggak percaya nih, tapi gue kayak yakinin kalau sekarang oke, itu berdampingan gitu. Kayak emang aneh gitu, memang bener kayak yang di awal gue bilang, kayak kalau mau pakai otak mah udah nggak akan bisa gitu. Di pondok yang kedua itu doang sih, nggak begitu creepy pondok pertama, cuman itu menurut gue setan air pertama yang pernah gue yang gue tahu gitu, maksudnya yang bener-bener kayak sampai batu merah ada 5 gitu, gue baru tahu di situ. Kayak gitu ceritanya guys. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Sampai di sini dulu cerita kita. Sampai ketemu lagi di minggu depan next episode-nya. Dadah.